Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang biopsikososial. Apa sih biopsikososial itu? Biopsikososial adalah asesmen yang digunakan oleh pekerja sosial untuk melakukan intervensi terhadap kliennya. Pendekatan ini menekankan pengaruh interaktif dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial terhadap perkembangan masalah-masalah remaja dan orang-orang yang berasal dari berbagai usia lainnya. Model biopsikososial disusun dengan mempertimbangkan adanya hubungan yang saling berinteraksi atau saling berhubungan antara satu sistem dengan sistem yang lain, baik dalam satu komponen sistem dan di luar sistem. Biopsikososial melihat individu secara internal memiliki sistem biologis dan psikologis yang saling berinteraksi. Sistem internal berhubungan dengan sistem sosial atau di luar individu. Sistem sosial terdiri dari masyarakat, komunitas, dan keluarga. Sistem psikologis terdiri dari kognisi, emosi, dan motivasi. Sistem biologis terdiri dari organ tubuh, jaringan tubuh, dan sel tubuh. Berikut contoh kasus yang menggunakan pendekatan biopsikososial dengan masalah seorang anak yang menjadi korban perceraian orang tua. Kasus ini diambil dari penelitian dengan metode yang digunakan yaitu wawancara. Peneliti mewawancarai 4 anak yang menjadi korban perceraian orang tua. Dari penelitian ini, kita dapat melihat beberapa kondisi anak yang menjadi korban dari perceraian orang tua. Yang pertama ada kondisi psikologis. Dampak dari perceraian orang tua dapat membuat anak mengalami stresor. Hal ini sangat berpengaruh pada aspek kognisi, emosi, dan juga motivasi anak. Seperti dalam kognisi, perceraian orang tua dapat berdampak pada prestasi anak. Karena dengan kondisi rumah yang tidak terlalu cukup mendukung, dapat membuat anak merasa tidak nyaman dan menjadi terganggu, sehingga prestasinya menurun. Lalu, perceraian orang tua juga berdampak pada emosi anak. Anak bisa menjadi mudah marah atau menjadi menarik diri dari lingkungannya. Terlihat dari hasil penelitian, salah satu subjek dari penelitian ini mengaku bahwa setelah orang tuanya bercerai, ia menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Lalu, anak juga dapat merasa demotivasi atau berkurangnya motivasi dalam diri. Selanjutnya, ada kondisi sosial anak. Kondisi sosial anak meliputi masyarakat, komunitas, dan keluarga. Dalam masyarakat, anak diajari sopan santun oleh orang tuanya sehingga ia bisa menjalani tata krama dengan baik. Namun dalam komunitasnya, subjek tidak berkata bahwa ia memiliki komunitas yang sangat menyupport dia atau tidak. Namun dari pernyataannya, subjek mengaku bahwa ia sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Lalu dalam keluarga, subjek mengaku bahwa memiliki orang tua yang mendidik dengan gaya otoriter. Dan setelah bercerai, subjek mengaku bahwa ia sudah jarang berkomunikasi dengan orang tuanya lagi. Hal ini membuat anak memiliki kesulitan dalam menjalin relasi dengan orang lain. Yang terakhir ialah kondisi kesehatan anak. Perceraian orang tua memiliki dampak bagi kesehatan anak. Dalam kasus ini, terdapat subjek yang menderita infeksi saluran kencing dikarenakan perubahan kondisi ekonomi pasca perceraian orang tuanya. Ada juga yang menderita penyakit asma, yang merupakan penyakit turunan dari papanya. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa biopsikososial dapat membantu dalam melihat bagaimana suatu perceraian orang tua akan memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan anak, kondisi psikologis anak, serta kondisi sosial anak. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan share pengetahuan ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.